Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang di video sebelumnya kita telah membahas lembaga MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bisa dicek di link deskripsi di bawah video. Baik, kita akan membahas satu lembaga Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang biasa kita singkat DPR RI. Kita akan membahas dari mulai sejarah pembentukan, dasar hukum, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disingkat DPR RI, umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Mari kita bahas dari sejarah terbentuknya. Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode. 1. Periode Volksraad. 2. Masa perjuangan kemerdekaan. Dan 3. Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada masa penjajahan Belanda terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi. Dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat menjadi KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, 12 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai tanggal dan lahirnya lembaga DPR RI. Dalam sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut. Diketuai oleh Bapak Kasman Singodimedjo, Wakil Ketua 1 dipegang oleh Bapak Sutarjo Kartohadikusumo, Wakil Ketua 2 dipegang oleh Bapak J. Latuhar Hari, Wakil Ketua 3 dipegang oleh Bapak Adam Malik. Berikut masa periode DPR dari awal pembentukan hingga sekarang. Dan telah selesai sejarah singkat terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jika ingin sejarah lengkap berikut daftar anggota lengkap, silakan kunjungi website resmi dari DPR, yaitu www.dpr.go.id. Sekarang mari kita memasuki pada dasar hukum DPR RI. Dasar hukum Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan yang membentuk undang-undang. 2. Pasal 20 ayat 2 UUD 1945. Setiap rancangan undang-undang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden agar mendapat persetujuan bersama. 3. Pasal 22 ayat 2 UUD 1945. Peraturan pemerintah itu harus mendapat sebuah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 4. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dengan belanja negara diajukan oleh Presiden agar dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apa sih tugas dan wewenang dari lembaga DPR? Mari kita lihat apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari lembaga DPR. Berdasarkan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut ini. Menyusun program legislasi nasional Prolegnas. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang RUU. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan, sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun Dewan Perwakilan Daerah. Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Menyetujui maupun tidak menyetujui suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di mana yang diajukan Presiden. Untuk ditetapkan menjadi undang-undang,
Tugas dan wewenang terkait dengan fungsi anggaran, DPR mempunyai tugas serta wewenang yaitu memberikan persetujuan terhadap RUU mengenai tentang APBN di mana yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang mengenai tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan rancangan undang-undang terkait dengan pajak, pendidikan serta agama, menindaklanjuti sebuah hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di mana yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan terhadap aset negara ataupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat, di mana terkait dengan beban keuangan negara. Nah, selanjutnya terkait fungsi pengawasan, DPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Melakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah yang seharusnya dijalankan. 2. Membahas serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai hal otonomi daerah, pembentukan, pemekaran penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, serta agama. Setelah beberapa tugas dan wewenang dengan beberapa hal yang terkait, berikut tugas dan wewenang lainnya, yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada Presiden di mana untuk menyatakan perang maupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat serta memberhentikan anggota Komisi Yudisial, lalu memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal seperti pemberian amnesti serta abolisi, mengangkat duta besar serta menerima penempatan duta besar lain, lalu memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial di mana terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden, memilih 3 orang Hakim Konstitusi yang selanjutnya untuk diajukan ke Presiden. Nah, sudah selesai dengan tugas dan wewenang lembaga DPR. Jadi bisa disimpulkan bahwa tugas pokok DPR ada 3, yaitu fungsi di bidang pembuatan undang-undang atau legislasi, fungsi di bidang anggaran, dan fungsi di bidang pengawasan. Kita lanjutkan ke pembahasan hak dan kewajiban anggota DPR. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Selain tugas dan wewenang, DPR memiliki hak yang berhubungan dengan fungsi dan wewenang DPR dalam pelaksanaannya. Hak-hak DPR yaitu sebagai berikut. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta sebuah keterangan kepada pemerintah yang mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada sebuah kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan sebuah penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan sebuah peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR yang dilakukan untuk menyatakan sebuah pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional. Hak budget, yaitu hak untuk mengesahkan sebuah RAPBN menjadi APBN. Hak bertanya, yaitu hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah atau presiden yang dilakukan secara tertulis. Hak imunitas, yaitu hak yang tidak bisa diganggu-gugat di pengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya. Hak petisi, yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan yang mengenai suatu masalah. Hak inisiatif, yakni hak untuk mengajukan sebuah usulan atas rancangan undang-undang. Hak amandemen, yakni hak untuk melakukan suatu perubahan alat suatu rancangan undang-undang. Kewajiban DPR. Dalam peranan DPR yang sangat strategis, DPR mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota DPR. Kewajiban-kewajiban anggota DPR yaitu sebagai berikut. 1. Memegang teguh dan mengamalkan nilai Pancasila. 2. Melaksanakan UUD NRI tahun 1945 dan menaati sebuah peraturan perundang-undangan. 3. Mempertahankan dan memelihara sebuah kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. 4. Mendahulukan suatu kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 5. Memperjuangkan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. 6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara.
Telah selesai pembahasan kita kali ini tentang salah satu lembaga di Indonesia, yaitu lembaga DPR. Sekali lagi kami ingatkan bahwa membagikan ilmu itu adalah salah satu kebaikan di dunia. Untuk itu ikuti terus perkembangan channel kami dan share sebanyak-banyaknya kepada keluarga tercinta, supaya bisa menjadi warga negara yang baik, yang dapat memahami dan mempelajari ilmu apa saja yang bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan dan tentunya di kehidupan bermasyarakat. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa share, like, and subscribe.